siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita baca. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah besar, Engkau ajaib, Engkau penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk saat ini kami boleh melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Bila pengurapan-Mu dicurahkan untuk kami mengerti apa yang kami baca dan dengar. Biarlah setiap renungan ini membuka hati kami, membuka roh kami untuk mengerti rancangan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan Mazmur 107 ayatnya yang ke-33 mulai ya. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Haleluya. Kita lanjutkan firman ini dari Mazmur 107. Yang pertama, bagaimana Tuhan membebaskan orang-orang yang terikat dari kegelapan, dari kesuraman hidup, dari ketidakpastian. Kemudian lanjut dari Mazmur 107 mulai dari ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-32 berbicara mengenai keahlian hidup seseorang atau mereka yang hidup sebagai maritim, orang-orang yang sebagai gambaran bahwa mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saat ini di pasal 107 ini juga dari ayatnya yang ke-33 ini isinya berbeda. Isinya mengenai apa yang terjadi, kebalikan dari hidup. Seperti sungai yang subur, tanah yang subur karena dosa menjadi kering. Sungai menjadi kering. Jadi ada kebalikan hidup. Ya, tidak semuanya dalam kondisi statis nyaman. Ini menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak bisa merasakan kenyamanan selama hidup kita. Pasang surut hidup kita itu tergantung bagaimana iman kita kepada Allah. Kadang-kadang di sini juga dikatakan di ayat yang ke-33, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Kemudian 34, tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Ada perbedaan. Yang subur menjadi gersang, sedangkan tanah yang gersang menjadi subur. Sungai yang mengalir airnya deras tiba-tiba menjadi padang gurun. Ini melambangkan bagaimana kehidupan manusia. Tuhan berdaulat penuh atas alam. Tapi seringkali yang membuat kehancuran alam semesta itu adalah kita sendiri. Kita sendiri yang membuat akhirnya
tanah yang subur itu tidak kita rawat, tapi kita buat untuk memuaskan keinginan-keinginan kita sendiri. Akhirnya tanah alam itu menjadi hancur karena kejahatan manusia, karena kedegilan hati kita, karena emosi, karena kerakusan hidup kita, ingin menguasai segala-galanya dan melupakan bahwa alam, natur itu juga terbentuk karena ada pemeliharaan. Jadi di sini kita mau belajar bahwa janganlah kita menjadi orang yang serakah. Janganlah kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang saya lakukan dengan alam, dengan tanah, misalnya umpama, saya punya tanah. Saya gunakan tanah saya untuk menanam tanaman-tanaman yang pohon-pohonan, sayur-sayuran. Dan itu menghasilkan tanah yang subur. Tapi kalau saya tidak menanam, tapi saya membiarkan tanah yang saya miliki, kemudian saya bangun sesuatu yang tidak berguna, itu saya akhirnya membuat alam di sekeliling saya juga menjadi hancur dengan apa? Perubahan udara. Panas, gersang, kering. Ada sebuah pengalaman yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya pergi ke Israel. Di sana saya melihat perbedaan bagaimana Tuhan memberkati bangsa ini. Saya pergi ke Mesir, ya. Ke Mesir saat itu kita melewati padang gurun, begitu kering, begitu panas gersang, tidak ada kehidupan. Kita tidak bisa, saya merasakan bahwa tidak tahan untuk hidup di padang gurun, padang pasir yang kering, kerontang. Tapi begitu kita melewati, memasuki tanah perjanjian Israel, di situ memang dikatakan Israel diberkati karena akan menghasilkan madu, anggur, madu, pokoknya tanah yang subur. Ternyata terlihat perbedaannya. Begitu masuk di perbatasan, semua subur, teratur, pohon-pohon begitu bagus. Tidak ada kegersangan, padahal di padang yang sama. Karena apa? Pemeliharaan Tuhan. Hidup yang diberkati itu terlihat dari hati. Hati kita akan mengalami kegersangan atau kita mengalami damai sejahtera. Kegersangan kita akan mengalami gambaran tanah yang gersang. Tapi hidup yang diberkati, dekat dengan, melekat dengan Tuhan. Walaupun masalah ada, pergumulan datang, tapi hidup kita memancarkan damai sejahtera. Ada sukacita, ada ketenangan, ada air yang terus mengalir dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga menjadi kolam yang bisa menghidupi daerah sekeliling kita. Saya merasakan waktu di Israel itu sungguh luar biasa. Perbedaan udara, klimat, udara, cuaca. Itu sangat mempengaruhi. Ada ketenangan, air mengalir. Dan itu cara Tuhan yang bekerja. Memberikan hikmat untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Dan di ayat yang ke-38 dikatakan, diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan saat kita kembali kepada Tuhan dan mau memelihara lingkungan di mana kita ada. Pelihara lingkungan di mana saudara berada saat ini untuk menjadi berkat. Tanah yang gersang boleh kita mulai rawat, kita tanami dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan, dengan bunga-bunga, sehingga menimbulkan kesegaran, membawa damai. Dan setiap orang yang melewatinya akan merasakan sukacita. Biarlah hidup kita pun boleh menjadi berkat, memberikan damai, memberikan bunga-bunga kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pembacaan firman Tuhan hari ini begitu singkat, tapi biarlah kita belajar untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan hidup kita. Menantikan janji Tuhan itu merupakan satu berkat bahwa kita tetap tinggal pada pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu singkat dan kami mau belajar untuk
memelihara apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Baik itu hal-hal kecil maupun hal besar. Kami mau Tuhan mempersembahkannya bagi Tuhan. Sehingga semua untuk kemuliaan Tuhan dan setiap orang boleh merasakan dan menikmati berkat-Nya. Terima kasih, kami mau belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Semua boleh berubah, semua bisa terjadi dalam hidup kami, pasang surut hidup kami. Tapi saat kami melekat kepada Allah, kami tahu Tuhan yang kami sembah itu memberikan kehidupan dan bukan kematian. Terima kasih Bapa, bila damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai pada pembacaan berikut. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.